Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membedah salah satu surah yang paling istimewa dalam Al-Quran, yaitu An-Nur atau Cahaya. Ini adalah surah yang kaya akan detail dan punya metafora yang luar biasa kuat. Oke, jadi apa sih yang membuat surah ini begitu unik? Begini, surah ini seperti punya dua babak. Awalnya, kita disuguhkan aturan-aturan yang sangat spesifik dan praktis untuk kehidupan bermasyarakat. Tapi kemudian, alurnya beralih ke salah satu perumpamaan paling puitis dan mendalam tentang hakikat ilahi. Jadi kita akan diajak dalam sebuah perjalanan, dari hal yang konkret ke sesuatu yang sangat abstrak. Untuk benar-benar memahami bagaimana surah ini membangun ide utamanya tentang cahaya, kita akan menjelajahi 4 tema kunci. Kita mulai dari perlindungan kehormatan komunitas, lalu masuk ke etiket dan kesopanan pribadi, kemudian kita akan menyelami inti dari surah ini yaitu perumpamaan cahaya ilahi, dan terakhir kita akan lihat apa sih ciri-ciri semua komunitas yang benar-benar hidup dalam petunjuk ilahi itu. Baik, bagian pertama ini langsung to the point, membahas hukum sosial. Kita akan lihat bagaimana aturan-aturan ini berfungsi untuk membawa cahaya kebenaran ke dalam masalah-masalah sosial, dan yang paling penting, untuk mencegah kegelapan yang ditimbulkan oleh fitnah dan tuduhan palsu. Pertanyaan ini rasanya relevan banget ya, dulu maupun sekarang. Gimana caranya kita melindungi masyarakat dari bahaya gosip dan tuduhan tak berdasar? Nah, surah ini ternyata menawarkan sebuah kerangka yang jelas untuk menangani masalah abadi ini, yaitu melindungi reputasi setiap individu. Coba perhatikan keseimbangan di sini. Hukuman untuk perzinaan yang terbukti memang berat, tapi lihat hukuman untuk tuduhan palsu. Hampir sama beratnya. Ini mengirimkan pesan yang sangat kuat. Merusak nama baik seseorang tanpa bukti, itu dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius, hampir setara dengan kejahatan yang dituduhkan. Nah, jadi ini dia poin kuncinya. Beban pembuktiannya dibuat sangat tinggi. Penuduh itu wajib mendatangkan 4 orang saksi mata yang bisa dipercaya. Tentu ini bukan syarat yang mudah ya, dan justru inilah yang menjadi mekanisme perlindungan yang kuat terhadap tuduhan sembarangan. Kalau tidak ada bukti sekuat itu, tuduhan tersebut malah berbalik kepada si penuduh. Oke, sekarang kita beralih dari urusan hukum publik ke ranah yang lebih personal. Fokusnya bergeser ke perilaku pribadi. Di sini, surah ini mulai menghubungkan etiket, privasi, dan kesopanan dengan cara kita memelihara cahaya di dalam diri kita masing-masing. Aturan ini mungkin kedengarannya sederhana dan mendasar ya, tapi teks ini meletakkannya sebagai fondasi rasa hormat dalam sebuah komunitas. Jadi, sebelum membahas kesopanan pribadi, surah ini menegaskan hak atas ruang pribadi. Intinya, kita harus menghormati batasan orang lain. Yang menarik, instruksi tentang kesopanan ini dimulai dari kaum pria. Perintah pertamanya adalah untuk mengendalikan pandangan. Jadi, pengendalian diri dan kesucian batin itu, langkah pertamanya dimulai dari menjaga apa yang kita lihat. Dan disinilah letak keseimbangannya yang indah. Perintah yang sama persis juga ditujukan kepada perempuan. Ini menekankan bahwa prinsip kesopanan dan pengendalian diri itu adalah tanggung jawab bersama untuk laki-laki dan perempuan. Ini bukan jalan satu arah. Selanjutnya, teks ini memberikan panduan yang lebih spesifik soal pakaian bagi wanita, tujuannya untuk menjaga kesopanan di ruang publik. Tapi, yang nggak kalah penting untuk diperhatikan adalah daftar pengecualiannya yang sangat jelas. Di hadapan keluarga dekat, aturan berpakaian ini menjadi lebih fleksibel. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara ruang publik dan ruang privat. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari pembahasan kita, jantung dari surah ini. Setelah menetapkan aturan-aturan untuk menciptakan masyarakat yang jernih dan murni, sekarang surah ini membawa kita ke metafora spiritual utamanya, yang menjadi asal-usul nama surah ini sendiri. Ini dia pertanyaan yang sejak awal coba dibangun oleh surah ini. Teks ini seolah-olah sudah membersihkan panggungnya, baik panggung sosial maupun pribadi, dan sekarang siap untuk mengungkap apa yang menjadi pusat dari semuanya. Coba kita resapi sejenak keindahan puitis dari ayat ini. Ini adalah ayat cahaya yang sangat terkenal. Teks ini tidak mendefinisikan Tuhan secara harafiah, melainkan menawarkan sebuah perumpamaan, sebuah analogi, sebagai cara untuk membantu kita memahami sesuatu yang sejatinya berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Yuk, kita coba bedah metafora ini. Relung bisa kita bayangkan sebagai hati seorang mukmin. Pelita di dalamnya adalah iman itu sendiri. Kaca yang melindunginya itu ibarat niat yang murni, yang justru membuat cahayanya semakin terang. Dan bahan bakarnya? Minyak zaitun dari sumber yang diberkahi, yang saking murninya seolah-olah bisa bersinar dengan sendirinya. Cahaya di atas cahaya. Tapi, untuk benar-benar mengapresiasi cahaya, kita juga perlu memahami seperti apa itu kegelapan. Dan surah ini tidak berhenti di perumpamaan cahaya saja.
Surah ini juga memberikan kita dua gambaran yang sama kuatnya tentang keadaan tanpa petunjuk ilahi. Lihat betapa kontrasnya dua gambaran ini. Yang pertama adalah Fata Morgana, sebuah ilusi yang menjanjikan kepuasan, tapi pada akhirnya hanya kekosongan. Ini adalah metafora tentang kekecewaan. Yang kedua bahkan lebih mencekam, kegelapan pekat di kedalaman samudra, berlapis-lapis, di mana seseorang benar-benar kehilangan arah. Ini adalah metafora tentang keputusasaan total. Di bagian terakhir, surah ini kembali membawa kita ke konteks komunitas. Setelah menjelaskan hukum dan metafora spiritual, sekarang surah ini mendefinisikan sebuah masyarakat beriman berdasarkan respons mereka, yaitu bagaimana mereka menanggapi panggilan untuk mengikuti cahaya hukum ilahi. Dan disinilah perbedaannya menjadi sangat tajam. Menurut teks ini, ciri khas orang mukmin adalah penyerahan diri tanpa syarat pada keadilan ilahi. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Selesai. Sebaliknya, orang-orang munafik hanya mau menerima penghakiman kalau itu menguntungkan mereka. Respon mereka situasional, bukan berdasar prinsip. Inilah ujian yang sesungguhnya. Jadi kita sudah melakukan sebuah perjalanan dari aturan tentang fitnah sampai ke metafora cahaya kosmik. Surah An-Nur menyajikan sebuah visi di mana kejelasan dalam hukum sosial adalah cerminan dari kemurnian cahaya spiritual. Ini semua meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia kita yang kompleks ini, apa artinya membangun sebuah kehidupan atau sebuah komunitas berdasarkan prinsip cahaya, kejelasan, kemurnian, dan kebenaran?